Halo dan salam sehat, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah kebersihan pulpa dan perineum. Kompetensi dasarnya silakan dibaca. Tujuan pembelajaran silakan dibaca. Sekarang kita masuk di materi, yaitu kebersihan genitalia. Kalau kita berbicara tentang vulva dan perineum, ini merupakan genitalia dari wanita. Nah, genitalia ini terdiri dari dua, genitalia internal dan genitalia eksternal. Vulva dan perineum merupakan genitalia eksternal. Apa sih sebenarnya kebersihan genitalia? Kebersihan genitalia merupakan kebutuhan setiap manusia yang harus terpenuhi. Kebersihan genitalia juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personal hygiene dengan cara membersihkan sekitar area vulva dan perineum. Kebersihan genitalia juga merupakan salah satu upaya membersihkan area vulva dan perineum pada pasien wanita dengan masalah imobilitas fisik. Masalah imobilitas di sini maksudnya adalah seseorang dalam keadaan sakit untuk menghilangkan kotoran lendir, darah lokia, kemudian bau dan merangsang peredaran darah dan pulpa. Darah lokia ini adalah darah yang dikeluarkan oleh ibu yang baru melahirkan atau dalam masa nifas atau dalam masa postpartum. Bau ini berarti berhubungan dengan infeksi. Tujuan membersihkan genitalia pada wanita adalah yang pertama pasti untuk mencegah terjadinya infeksi di mana di vulva, perineum maupun uterus. Dengan adanya infeksi di vulva dan perineum dapat mengakibatkan infeksi juga di uterus. Nah, seperti kita ketahui, vulva dan perineum merupakan bagian eksternal di mana genitalia eksternal dan internal ini saling berhubungan. Jika vulva atau perineum terjadi infeksi, jika tidak dilakukan pengobatan dan perawatan dapat memicu terjadinya infeksi juga sampai ke uterus. Yang kedua, menjaga kebersihan vulva dan perineum. Yang ketiga, untuk penyembuhan luka perineum. Nah, luka perineum ini terjadi pada saat persalinan. Luka perineum ini bisa terjadi secara spontan atau terjadi dengan disengaja. Disengaja di sini maksudnya adalah luka episiotomi karena suatu indikasi dalam persalinan. Biasanya luka perineum ini dilakukan penjahitan. Nah, setelah dilakukan penjahitan, luka perineum ini membutuhkan perawatan. Apa sih indikasi dilakukan kebersihan genitalia pada wanita? Yang pastinya adalah satu, pasien dengan masalah imobilitas fisik. Masalah imobilitas fisik adalah seseorang dalam keadaan sakit sehingga dia tidak mampu untuk melakukan kebersihan genitalia atau personal hygiene secara mandiri. Selanjutnya adalah pasien yang terpasang kateter. Nah, pasien yang terpasang kateter, nah seperti kita ketahui dalam pemasangan kateter itu timbul rasa tidak nyaman ya. Nah, kemudian mungkin karena terapi tersendiri di kateter, pasien tersebut tidak boleh melakukan aktivitas atau harus bed rest total. Selanjutnya adalah pasien dengan masalah di daerah vulva. Nah, masalah di daerah vulva ini berhubungan dengan penyakit. Di sini bisa terjadi vulvovaginitis, kemudian Bartholin's, kemudian herpes genital, kutil kelamin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pasien postpartum. Nah, postpartum ini adalah masa di mana seorang wanita setelah melahirkan sampai dengan 42 hari setelah melahirkan atau biasanya disebut dengan masa nifas. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Ini kita akan bahas tentang vulva hygiene dan perineum. Terima kasih dan salam sehat.